itu kita itu akan disiksa. Itu arti daripada definisi wajib. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu apa? Melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada sebelum kamu. Jadi orang-orang bahari-bahari dato diri kita, guru-guru kita, para nabi, para rasul, mereka berpuasa. Ini dalilnya bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai nanti di akhir zaman, sekarang ini banyak aliran-aliran yang meninggalkan puasa, aliran-aliran yang meninggalkan sholat, aliran-aliran yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi pekerjaannya, kelakuannya, tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendirikan sholat, orang yang melakukan puasa, karena inti dari kita mengangkat hawa nafsu kita ini adalah supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat kalau kita ini tidak mau bertakwa kepada Allah. Kita beramal, beribadah, ingin Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga, bagus. Memang setiap orang yang beramal, beribadah itu orang yang melaksanakan perintah Allah. Mereka menjunjung tinggi apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Masuklah kalian ke dalam surgaku. Disuruh kita berantar masuk ke dalam surga dengan sebab kita beramal, beribadah, dengan kita berpuasa, dengan kita salat tarawih, dengan kita tadarus Al-Quran. Allah Ta'ala kita masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran kita sembahyang 5 waktu, Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Lantaran kita puasa di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala kita masukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala bebaskan daripada api neraka. Bukan kita beramal, beribadah ingin masuk ke dalam surga, tapi dengan sebab kita beribadah, dengan kita sebab melakukan amal saleh, itu yang Allah Ta'ala nilai. Sehingga kita dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Siapakah manusia yang paling Allah Ta'ala cintai, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling banyak rahmatnya, yaitu junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang melakukan puasa, karena orang yang melakukan ibadah, itu adalah orang yang paling utama, orang yang paling agung, yang mengajarkan kepada kita, yaitu junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berpuasa, itu berkat Nabi. Kita kalau beribadah, melaksanakan salat berjamaah, itu berkat Nabi. Walaupun ibaratnya kita ini kurang sempurna bacaannya, rukunya, tumaninahnya, dan lain sebagainya, lantaran kita sholat berjamaah beserta imam, maka Allah Ta'ala menerima dengan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Kadang kita sembahyang banyak lupa, iya kan? Kadang-kadang kita manusia ini kadang-kadang lupa. Bujur aja motornya, membaca Fatihah dan lain sebagainya, kadang-kadang hati kita lalai. Kadang-kadang hati kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semestinya di bulan Ramadan kita berpuasa, di bulan Ramadan kadang-kadang kita disibukkan dengan gawian-gawian, dengan usaha, dengan amalan-amalan. Dan padahal di bulan suci Ramadan adalah bulan istighfar, bulan ampunan. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kana awal lailati minar Ramadan, subidat sayatin." Apabila adalah awal daripada malam bulan suci Ramadan, dibelenggu, dipasuki para syaitan, iblis itu kada diperbolehkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganggu umat
kemuliaan bulan suci Ramadan, para syaitan dipasung. Tapi kenapa masih banyak lagi daripada manusia ada yang ketujuh menggibah orang? Di siang harinya ada lagi masih banyak orang yang kadang melakukan puasa, sedangkan syaitan sudah dipasung. Wa maradatul jinni, dan dibelenggu, dikurung para jin-jin supaya jangan lagi umat Nabi Muhammad kalau beribadah di bulan suci Ramadan jangan diganggu, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ujar pengikut mak lampir, bujur aja pengikut mak lampir berpuasa, puasa tapi masih menggibah orang, masih melakukan kejelekan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kekurangan kita daripada manusia yang seringkali lalai, seringkali lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila malam daripada bulan suci Ramadan, para syaitan itu dipasung, dibelenggu, wa gulikat abwaban niran, dan ditutup pintu-pintu daripada api neraka. Kalau orang hendak dibebaskan daripada api neraka, beramallah dengan mengamalkan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, supaya apa caranya kita ini dibebaskan daripada siksa api neraka, tidak dimasukkan ke dalam surga. Hendaklah kita beramal, beribadah. Jangan kita berangan-angan, jangan kita menghayal hendak masuk ke dalam surga, berdua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kada mau melaksanakan perintah Allah. Disuruh salat, kada mau salat. Disuruh beribadah, kada mau beribadah. Disuruh puasa di bulan suci Ramadan, kada mau. Kurang puasaan, seorang kada mau puasa. Kenapa? Karena syaitan dan jin itu ada mempunyai kekait apabila jin itu menarikkan, mengeluarkan, padahal sudah dipasung. Coba biar pikirkan, kita ini dipasung, contohnya, nah, mulut dipasung, nah. Biasa polisi menangkap maling, pencuri pasti dipasung, ya Allah. Dia apa? Dibergol. Kira apanya dibergol nih? Kira kan tapi kau lagi bergerak, ya Allah. Kenapa? Karena sudah dipasung. Nah, pemasung ini bukan malaikat, bukan manusia, bukan polisi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan pasung. Ya tuh, masih banyak lagi manusia yang dikalahkan oleh syahwat, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kalau sudah dipasung, kalau sudah dibelenggu, kada mau lagi aturan kita ini barangkali puasaan barangkali. Anu guru aja kami mau sapir, anu guru aja kami ini, kami itu, kebanyakan alasan. Tapi hendak masuk surga, tapi hendak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perintah Allah kadang-kadang kita lalaikan. Aku guru, apabila datang bulan suci Ramadan aku sakit hati. Kenapa? Biasanya makan sehari 3 kali, 4 kali. Ada tukang bakso, makan bakso. Ada orang menjual pintur, makan pintur. Ada orang menjual langsat, makan langsat. Macam-macam yang dimakan sampai bulan suci Ramadan, lalu sakit hati. Nah, padahal Rasulullah SAW, man fariha min huli Ramadan, haramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala haramakan jasadnya. Allah Subhanahu wa taala yang berjanji dan mengucapkan Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuh banyak aja lagi umat Nabi Muhammad pergi jalanan ke pasar sampai peparak tengah hari baru pindah lapar, ada warung bejuntai. Kalau makan subuh bersahur makan masak merah, mbak datang di pasar beli ke rumah, mantap mie 2 bungkus kekenyangan, beli ke rumah, lalu muntah. Abahnya utuh. Makan tadi puasa kita bersahur, makan masak abang, ilang haruan. Kenapa? Timbul-timbul datang di pasar, muntah. Ditihin apa? Muntah mie goreng.
Ujar nang laki, itulah kekuasaan ya Allah Ta'ala berikan berkat kemuliaan bulan suci Ramadan. Nang tadi subuh aku makan haluan, pas abang timbul-timbul muntah nih. Padahal seorang batal, seorang makan. Nah, jadi kita kalau orang sudah kena kait syaitan tadi, maka orang itu ya bila bulan puasa tuh bisa berukul tuh. Padahal ditahani dahulu. Untungnya sehari dia kada berukul puasa. Berbapila rukun akan ditambahkan ya Allah. Nah biasanya makan siang itu lantaran dia berpuasa, lalu dia dapat bapak-bapak aja. Kada bermasak lagi rumahnya ya Allah. Kada ada beres. Ada ini kada perguruan aja. Alhamdulillah tahun ini aja aku pakai 10. Udah tahun ini pakai 20 aja. Itu cita-cita perbuatan yang ada bagus diubah. Gimana guru caranya kita kalau mau ubah? Ya kita disuruh duduk, dihadiri di majelis ilmu, di pengajian seperti ini. Kita mempersiapkan